Well, happy itu kalau konten itu kan lebih ke neutral ya kayaknya ya. Dia bisa menerima segala macam bentuk situasi yang beda-beda nih, pressure atau excitement itu bisa dikontrol gitu. Tapi happy is one level di atas, higher than content. Enggak, kayak pakai iPhone biasa aja. Dimasukin ya. Oke. Nicholas semua apa putih, gue semua biru. Iya loh. Oke. So kamu sekarang tinggalnya di Bali ya? Enggak lah, masih di Jakarta, tapi kebanyakan di Bali. But I can see why you love Bali. I mean, look at this view. It's serene, it's nice, exactly. It's beautiful. And it's still accessible kan. Mas kamu tinggal di Ubud atau di daerah mana? Sekarang di Ubud, tinggal di Ubud ya? Memang selalu di Ubud. Okay. Please. Yes, thank you. Have some coconut. Yes. Tadi udah ngopi ya? Udah di Seniman, thank you. So, kemarin berdasarkan ini nonton film terbaru kamu. It's amazing loh. Sudah 1 juta penonton setahu saya ya. Yes, sudah 1 juta penonton. Yang menariknya ini, terakhir di banyak film yang menembus angka tersebut, tapi ada film-film genrenya horror. Ya kan? Film ini kan apa? Would you say it's action atau romance atau apa? Because it's a combination of both. It's a mix of ya ada 2 genre mungkin ya. Dua ada genre, ya? tension, ada thrillernya sedikit, ada love story gitu. Jadi mungkin sih tapi yang mungkin majority ya 50-50 deh kayaknya. Gitu. Makanya kan akhir-akhir ini ya jarang loh film yang bukan horror yang bisa nembus angka ini. Betul, biasanya film genre sih yang dapat menembus angka juta-jutaan itu kalau nggak komedi horror. Nah itu dia. Nah kenapa sih orang tertarik pada film ini? By the way, saya patah ya film ini ya. I think you should ask to the audience. Maksudnya ada Nicholas Saputranya dong ini, aktor X-nya ini. Nggak tahu, tapi I mean like I've done a lot of films. Banyak yang nggak tembus 1 juta. 1 juta, I do. Maksudnya saya main di art house films yang memang niche marketnya dan yang macam-macam gitu. Kadang-kadang juga kita nggak bisa begitu menebak ya. Maksudnya nggak ada formulanya khusus gitu kalau film yang kayak gimana bakal booming gitu. Gitu. Tapi oke, jadi apakah kamu surprise ketika responsnya begitu luar biasa dengan film ini? Yes, untuk itu quite surprise. Kenapa? Sebenarnya sih, kalau saya kan tipe sebenarnya pasrah ya. Maksudnya begitu film keluar hari pertama sebenarnya nggak bagus. Hari pertama tuh cuma 20 ribuan penonton. Biasanya kalau hari pertamanya segitu nggak bisa sampai 500 gitu biasanya. So this is a special case sih. Seperti ada film kemarin juga Ngeri-Ngeri Sedap itu juga kan awalnya slow, but then naik. Word of mouth kali ya? Ya word of mouth. Terutama sih itu ya. I see. Tapi mungkin menurut saya, mungkin ada pent up demand mau nonton Nicholas Saputra di bioskop. Gitu ya. Menurut saya mungkin ya begitu loh, jujur aja gitu loh. You know. Tapi let's talk about this movie ya. Oke, hari ini gue akan nonton film Nicholas Saputra baru dari Saya Patah. Let's see ya how it's gonna turn out. I think it's gonna be great. I'm looking forward to it. Bagus banget filmnya, benar-benar seru dan juga very touching. You guys should watch it. Saya Patah by Nicholas Saputra. Dari 2 sisi. Pertama-tama adalah masalah kepolisian. Kita tahu akhir-akhir di media itu, di masyarakat itu image daripada polisi sangat negatif sekali, ya kan? Dan keluar film ini yang dimana justru ada patriotismenya. Wah, kita menghargai pekerja para polisi yang telah berjuang, ya kan? Di behind the scene banyak orang nggak tahu kayak begitu. Menurut kamu, apakah this is a really perfect momentum to bring this movie out? Sebenarnya tuh ya, kita bikin film ini udah lama, udah dari tahun 2000, nggak awal tahun lah, sekitar bulan Februari gitu. Jadi kita prep di bulan Januari, Desember gitu. Terus kita udah punya tanggal tayang juga udah lama. Karena kan menentukan tanggal tayang itu nggak bisa mendadak. So we have to do it like... Bahkan ketika filmnya syuting kita biasanya orang udah punya tanggal tayang. Dan itu kan rebutan juga, maksudnya diatur film Indonesia terutama ya. Minggu itu ada berapa yang keluar dan segala macam. Trailer udah rilis. Lalu that thing happen. Jadi ya nggak tahu is it good timing, bad timing. Tapi do you think this country Indonesia right now perlu satu film yang menunjukkan
sisi yang baik daripada polisi? Nggak tahu perlu apa enggak ya, tapi yang jelas motivasinya kenapa film ini dibuat tentu up to the producers ya. Mereka yang punya inisiatif, also the director gitu. Mas Rudi kan memang dia punya keterikatan batin sama dunia kepolisian karena ayahnya adalah seorang jenderal polisi tahun 80-an kan, dia Kapolri gitu. Jadi sisi humanisme, segala macam sisi dia paham betul. Gitu. Kenapa saya mau ikut terlibat di film ini? Terutama karena Mas Rudi. I see. It's a reunion, it's a sweet reunion after 21 years. Setelah 21 tahun saya nggak pernah main film lagi sama dia. Dan itu film pertama. Dan kebetulan ceritanya tentang polisi. Jadi saya ingin ikut terlibat juga dalam eksplorasinya Mas Rudi dalam mengangkat film tentang polisi, di mana latar belakangnya keluarganya adalah keluarga polisi gitu. Jadi menurut saya ini akan jadi menarik gitu karena kita akan melihat segala macam sisi gitu. Iya, itu benar. Pas nonton film ini juga ada, tadi kamu kata benar ya, ada satu human story-nya daripada seorang polisi ya. Selama kita mikirnya polisi ya begitu saja yang very action, very in front of the yang kadang over glorifying gitu kan. Iya, tapi ternyata ada manusia aja gitu polisi ya kan. Apapun They have a family, dia ada istri, ada anak dan segala macam juga begitu ya. Cuma sebagai sebuah institusi kan memang dia kan tertutup kan. Maksudnya benar. Kita warga sipil nggak kurang paham gitu sebenarnya apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan gitu kan. Kita sipil nggak bisa terlalu relate ya. Mungkin film itu Mas Rudi menceritakan apa yang bisa relate sama orang gitu. Tentang perpisahan, tentang ya banyak hal. Ini kalau kita mau perpisahan, spoiler nggak sih buat penonton? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Mereka udah tahu semua ya pas ini ya? Ya, kayaknya sinopsisnya juga udah keluar semua kayak begitu ya. Apakah Nicholas ada ketemu sama keluarga yang story-nya nggak ada di sini ya? Satu hal apa sih yang kamu belajar dari film ini? Tentang polisi, tentang behind the scene of a policeman? Seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa semua orang pasti mengalami hal-hal yang humanis juga, yang sangat manusiawi di dalam kehidupan ya. Begitupun di dunia keluarga polisi ya, pasti banyak hal yang mereka alami dan sebenarnya sangat manusiawi gitu. Cuman memang situasi pekerjaannya berbeda. Ada pekerjaan juga yang lain yang high risk gitu ya, seperti misalnya polisi. Di dunia pekerjaan lain juga ada yang semacam seperti itu, tapi nggak exactly gitu. Tapi yang saya pelajari sih ya memang ya manusia itu memang tetap manusia dihadapkan dengan situasi apapun ya. Jadi kita menilai itu menurut saya harus dipisahkan antara institusi, kelompok, golongan, dan individu gitu. Karena challenge-nya sangat berbeda. Oke. Kalau misalnya Nicholas nih ya, seorang performer, seorang aktor, dan juga Nicholas pribadinya tadi itu, yang behind the scene itu, apa yang banyak orang nggak tahu tentang pribadinya? Karena kamu adalah seorang yang sangat privat sekali. Iya, gitu ya. Iya, benar kan? Kayak jarang kamu interview, jarang kamu di social media juga bukannya aktif sekali begitu loh. So what is the most surprising thing about Nicholas Saputra banyak orang nggak tahu? I think you should have to find out yourself. Oh, there you go. Today mau hopefully begitu ya. Tapi this is the story yang saya mau tanya betulnya. Kalau kita film-film kamu kebanyakan ya, adalah you are this romantic leading man, ya kan? Contohnya di ADC dan sekarang film ini juga gitu loh. Tapi and yet your personal life itu kan you are still single, ya kan? Dan orang pasti kepo nih, pengen tahu nih siapa sih pacarnya dan segala macam. Kalau saya Google tuh nih, pasti muncul tuh istri lah, pacar dan all this kind of thing begitu, ya kan? Terutama di dunia sekarang benar-benar dengan social media lebih expose lagi, tanpa bisa lebih scrutinize your personal life begitu. How do you maintain sih? Oh ya, I have this image yang harus nunjukin bahwa I'm a romantic leading man, tapi at the same time I have to keep my private life private. Itu gimana sih? How do you balance it? Maksudnya saya nggak pernah mencoba untuk mempotret diri saya harus seperti apa di publik sih sebenarnya. Karena kalau saya tuh fokusnya ke karya. Jadi apa karya yang akan saya kerjakan, saya fokus di situ aja. Udah. Jadi saya mau memisahkan juga diri saya dan karya saya gitu. Dan kamu nggak mau memang expose kamu punya private life kan? Ya, karena menurut saya tidak perlu ya.
What do you usually say to people yang tanya-tanya kamu tentang hal tersebut? Siapa sih pacar lu sekarang? Siapa kapan mau nikah gitu? Apa sih jawabannya kamu kepada mereka? Pasti kamu mesti tanya yang kayak begitu kan? Iya. What would you answer like? Tunggu tanggal mainnya. Ya ada aja lah pokoknya jawabannya. Begitu. But you are asked a lot of this question pasti kan? Sering banget Iya, kan? tapi kan juga teman-teman dekat saya udah nggak perlu tanya lagi. Of Gitu. course. You remind me of an actor, Keanu Reeves. Kenapa tuh? Because gini, Keanu Reeves itu terkenal di Hollywood kan sebagai seorang leading man juga, pernah main romantic film juga. And he's very private his personal life. Dan dia orangnya terkenal very nice and kind and humble, nggak banyak diva attitude when it comes to a Hollywood superstar. And you're like that gitu loh. You've been around in this business for how long? 20, 30 years ada kan? 30 tahun? 22 tahun, 21 tahun. 21 tahunan kayak begitu, ya kan? Tapi and yet until now itu namanya Saputra tuh nggak pernah ada sensasi rumor, gosip yang heboh apa gimana sekali. Ya, Which is amazing, maksudnya that's real amazing gitu loh. mungkin pilihan ya sebenarnya ya orang. Oh, you think so? I think so. Mungkin pilihan juga orang bisa. Maksudnya gini, untuk mempublikasikan kehidupan pribadi itu juga pilihan, bisa iya bisa enggak gitu. Pernahkah kamu tempted karena sekarang ini kan competing ya, bersaing dengan aktor-aktor selebriti muda-muda gini. Mungkin like you said ya, nyari masa ngaja sensasi tersebut gitu dengan mengekspos private life mereka. And do you ever feel like, oh gue harus stay relevant nih, gue juga harus do something yang make me lebih noticeable di public eyes kayak begitu? Pernah nggak sih tempted atau mungkin manajer kamu ngomong kayak begitu bagaimana, ada nggak sih? Saya nggak punya manajer sih. Oh gitu ya? Wow. Nggak punya manajer. Dan mungkin orang juga ketika sharing tentang private life-nya bukan dengan tujuan ingin lebih terkenal. Maybe they just love to share gitu. Ada tipe orang yang senang berbagi dengan, atau mungkin sebagian orang ingin menginspirasi orang lewat sharing kehidupan pribadi. Saya rasa mungkin nggak semuanya juga tentang mau terkenal dan lain-lain gitu. Karena buat saya sih sekali lagi itu pilihan gitu. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok gitu. Tapi kamu tempted nggak maksudnya untuk stay relevan dengan hal tersebut? Nggak. You are happy? Yes. You are? Yes. And you think kalau kamu masuk social media mungkin lebih nggak happy kali ya? Mungkin ya. Kadang-kadang kan social media, terlalu banyak. Karena banyak hal-hal yang di zaman sosial media sekarang ya, everything is magnified. True. Gitu. Jadi proyeksinya tuh terlalu bisa blown out of proportion gitu. Pujian, bulian itu bisa gitu. Dan both are dangerous gitu kalau kita nggak bisa ngadepinnya dengan bijak gitu ya. Jadi ya memang sosial media membuat segala sesuatunya jadi magnified. Gitu. Semua nilai-nilai kamu nilai kamu hidupin selama hari ini ya, siapa sih memberikan nilainya tersebut pada kamu ini? Banyak ya orang-orang yang saya temui ketika saya traveling, orang-orang yang saya kagumi dalam dunia pekerjaan, keluarga. Ya tentu dari banyak pihak ya, dari traveling sih terutama membuat saya melihat banyak sekali orang dengan kehidupannya masing-masing dan bagaimana menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Tapi I see them happy gitu. Jadi kunci what makes this person happy gitu. Apa sih yang membuat seseorang itu bisa happy gitu, bisa bahagia tuh kayak gimana gitu. Dan itu kadang-kadang dari hal-hal simple. What makes Nicholas Saputra happy? Apa ya? Banyak sih. Tapi bisa sesimpel doing nothing makes me happy gitu. Gitu. Di tengah-tengah alam gitu. Itu udah happy banget saya. Gitu ya? Mengerjakan sesuatu, punya tim yang asik gitu untuk main film, untuk bikin karya, itu juga happy. Buat Anda ya, Nicholas ya, apa perbedaan happy sama content? Are you happy or are you content? Well, happy itu kalau konten itu kan lebih ke neutral ya kayaknya ya. Dia bisa menerima segala macam bentuk situasi yang beda-beda nih, pressure atau excitement itu bisa dikontrol gitu. Tapi happy is one level di atas, higher than content. Oke. Karena ada apresiasi terhadap dirinya sendiri yang lebih gitu. Tadi kamu bicara kamu suka dengan alam ya, dan setahu saya kamu ada project kan di Sumatera ya, a resort ya? Ya, penginapan kecil lah. Can you share with us about that project? Kenapa kamu mulai project tersebut? Project tersebut sebenarnya diawali dengan perjalanan saya yang sering ke sana.
dari tahun 2005, so udah berapa tahun? 17 tahun. Awalnya membantu konservasi, melihat support teman-teman di sana yang melakukan kegiatan konservasi. Lalu sering ke sana, mulai dari nginep di tempatnya para penjaga pawang gajah itu, di gubuknya gitu. Ini ke daerah Lampung ya? Sumatera Utara. Oke, bukan. Terus mulai ada penginapan 1, 2. Nah, saya mulai nginep dan sering gitu dan secara rutin ke sana. Suatu saat saya putusin, saya mau bikin tempat di sini tadinya untuk saya sendiri sebenarnya. Tapi ada teman-teman di sana juga guide dan lain-lain juga ngelihat potensi ini bisa jadi sesuatu yang nggak cuma tempat saya pribadi, tapi kalau orang mau datang bisa menikmati dengan kenyamanan tersendiri gitu tempatnya. Dan jadi ya ruang teman-teman di sana untuk berkegiatan juga. Kalau Jensi bilang tempat untuk healing ya. Tempat untuk healing. Ya. Saya udah dari dulu healing gitu ya. Makanya happy beneran gitu loh. Kamu kan juga background ada seorang arsitek kan, benar kan, dari UI ya? Lulusan arsitektur. Lulusan arsitek ya. Tapi kayaknya bisa afek juga pasti dengan kamunya passion untuk bisa membangun eco. Jadi you are very involved with the design and everything. Ya, karena arsitek itu kan lebih banyak tentang proses berpikir belajarnya. Jadi konstruktif mindset itu yang kita pelajari di dunia arsitektur. Jadi tidak serta-merta hanya membangun sebuah bangunan atau desain, tapi bagaimana proses berpikir kreatif dari nggak ada menjadi ada. Dan itu bisa diterapkan di film, di di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan penciptaan karya. Menurut kamu, apakah pekerjaan ini yang bikin hotel ini, resort ini menjadi your next step, misalnya kamu setelah 1 hari retire dari film acting? Pengennya sih nggak retire dari film dan acting ya, tapi ini memang sesuatu yang membuat saya bergairah juga kalau melakukannya gitu. Kayaknya mudah-mudahan bisa berlanjut. Soalnya saya lihat kan di film, contohnya di luar negeri itu ya, banyak aktor yang sudah mencapai certain age ya. Contohnya kayak kemarin aja Brad Pitt bilang dia udah mau retire katanya, ya begitu juga ya kan. Like you said that you don't want to retire ever from acting. Iya, karena kalau slowing down mungkin. Tapi retire karena Nicholas, you already very your movie is very rare already. Itu mau slow berapa tahun baru muncul in the very slow. Exactly. Jadi sebenarnya ini udah slow. Jadi kalaupun lebih slow atau ini juga ya nggak masalah gitu. Buat saya productivity bikin film nggak ada target di setahun harus berapa untuk berkarya gitu. Jadi setahun sekali, 2 tahun sekali. Tahun ini ada 2 kali ya. Ini agak unik nih gitu. Tapi kalau semakin dewasa, karena gini prinsip saya, aktor itu dibutuhkan di setiap umur. Sampai umur berapapun, kalau kita masih mau, kita masih dibutuhkan di film. Okay. Mau perannya kecil tiba-tiba nggak masalah, tapi kita butuh gitu, ada peran orang yang lebih senior, lebih tua gitu. Ini yang tadi mau ngomong ya, tapi kamu jangan offended loh ya. Tadi saya ngomong sama tim saya nonton film ini. There is sexism loh in film industry. Laki-laki mau umur berapapun juga masih boleh menjadi leading man in a romantic movie. Kalau perempuan udah certain age, mungkin umur 30 aja atau mungkin 28, 29 udah nggak bisa jadi romantic ya. Jadi relegasi menjadi seorang ibunya atau neneknya atau para pembantu begitu loh. Apakah dari Nicholas sendiri ada menjembatani ya isu yang terjadi hal tersebut? Because it is real, to be honest. Iya, tapi sebenarnya kalau lihat dari film Indonesia, ini bukan cuman di luar soal gender ya. Memang film Indonesia yang baru muncul di tahun 2000-an itu kan anak-anak muda semua ibaratnya. Filmmaker yang muda. Nah, di dalam perkembangannya sudah mulai mature nih filmmakernya. Sehingga konflik cerita dan karakter utama di dalam film juga udah bisa mulai mature. Karena mereka they've been through that. Gitu. Semakin kalau di Hollywood kita lihat range-nya banyak, gitu. Umur berapapun masih bisa main film karena filmmakernya memang sudah matang gitu. Dia karena kalau bisa dibilang kan film Indonesia di tahun 90-an hampir putus ya. Kita nggak punya banyak filmmaker. Jadi dari zamannya Teguh Karya dan lain-lain itu 90-an paling ada Mas Garin gitu yang muncul dan cuman sedikit filmmaker yang berkarya. Sehingga begitu awal 2000-an semuanya filmmaker muda dan biasanya kisah-kisah yang kaitannya dengan anak muda, yang mereka pahami, yang mereka kuasai. Nah sekarang udah mulai nih naik, udah mulai senior. Kayak Mas Rudi juga kemarin
reunian gitu, wah udah beda banget cara dia ngedirect, pengalaman batinnya sudah lebih mature, tentu berani untuk nyeritain kehidupan dunia pernikahan gitu misalnya, karena udah dilalui sama dia dan sudah asam garam. Jadi soal itu mungkin ada faktor lain gitu. Oke, kalau filmmakernya mature, kamu katakan ya. Tapi kalau audiensnya memang demand-nya nggak mature, apakah bisa dijembatani hal tersebut? Atau filmmaker ada pressure, produser ada pressure untuk tetap aja harus ikutin demand daripada audiensnya begitu loh? Nah, audiens kan juga growing ya. Penonton film misalnya AADC tahun 2002, sekarang kan juga udah mature nih. Sudah seusia saya lah, udah 30, late 30s, 40s gitu. Sebenarnya ada. Cuman memang saya memperhatikan gitu ada beberapa filmmaker yang ketika berkarya, mereka tidak hanya serving the audience, tapi menawarkan sesuatu ke audience. Nah, ini yang memang jumlahnya yang kadang-kadang mesti ada yang lebih banyak yang menawarkan sesuatu yang baru dan take the risk gitu. Jadi I would assume kamu tuh sangat picky tentang film yang kamu pilih ya pasti ya, project yang kamu pilih ya? Yeah. Very picky. Would you ever say yes to a horror film? Why not? Why not? Yes. Saya nggak pernah menutup diri saya untuk nggak mau main Semua film genre. ini, main film itu. Semuanya based on the script. For the most important scriptnya, bukan direkturnya, bukan apa direktur, sutradaranya. Utamanya sih skrip, karena dari skrip itu kan dia kayak semacam ekstrak dari segala macam yang akan ada di film ini gitu. Dia dan bisa dibaca. Oke. Kalau orang kadang kita sulit membacanya. Oke. Tapi kalau dari skrip Udah oke. 100 halaman itu biasanya powerful gitu untuk kita menilai, oh kayaknya oke. I see. Itu pun ya kadang-kadang di tengah jalan masih ada kemungkinan yang lain, tapi skrip itu landasan yang cukup kuat. Kayaknya kalau film genre horror mau undang Nicholas, kayaknya harus tetap ada that, you have that specific look yang very famous, right? Right? Which one? Maksud kamu nggak tahu sih? Which is? Like for female fans kan tahu itu that look yang gimana ya? Juga susahnya. The smoldering, that eye, whatever, I don't know how to say it. You should, gimana caranya coba? Nggak tahu. The mysterious, gimana gitu loh, you know what I mean, right? Yeah. Oke, this is menarik ya. Kita lihat dunia sekarang itu banyak sekali content creators, Yes. entertainers, ya kan? Nah, kalau kita bicara seorang aktor seperti kamu, seperti Reza yang very established actingnya bagus sekali kayak begitu. Dalam benak kamu, apakah ada merasa kayaknya, oh, this is not acting, this is a different media, but this is not acting. Even though it's on YouTube, apa gimana, tapi it's not acting. Acting is what you do gitu. Ada nggak sih pemikiran tersebut? Maksudnya konten kreator. Karena konten itu bikin juga acting kan, mereka di YouTube itu bikin konten, tapi mereka acting di sananya begitu loh. Itu lebih ke presenting mungkin. Jadi memang acting dalam dunia keaktoran ya biasanya memang limitasinya itu ada di audiovisual bisa, maksudnya ada bentuk mini series, ada bentuk cerita, itu acting dan teater gitu misalnya. Tapi kalau untuk content creators mungkin arahnya lebih ke presenting. Presenting ya. Presenting themselves atau mempresentasikan sebuah hal, sebuah benda, sebuah pengalaman gitu. Tapi itu presenting. Ya. Kim Kardashian, dia bilang Yes. begini, actually presenting as a reality show like her, itu harder than being an actor. Because dia bilang dia tuh harus memproject apa adanya dia. Whereas as an actor, dia bilang, act itu based on a character, on a fictional figure. Jadi you can pretend gitu loh. Whereas you are being a reality star, you have to be who you are, and it's so hard because if people don't like you gitu loh. Yeah. Do you agree with her statement? Yes and no. Yes, karena memang it is hard to be a certain character. Mau itu karakter orang atau karakter diri sendiri. Untuk menghidupkan sebuah karakter dan membuatnya menjadi yang kita inginkan, proyeksinya ke orang itu susah. Tapi bahwa acting atau aktor itu hanya misalnya dia tugasnya untuk mengcopy atau pretending, it's not pretending. You live it. You live it, you walk it, kita berpikir seperti karakter yang kita perankan. Karena itu nanti proyeksinya ke macam-macam, ke gestur, ke cara ngomong, pilihan diksi dan lain-lain, itu turunannya banyak gitu. Tapi bahwa aktor itu pretending atau berpura-pura, tidak. You don't agree. Rasanya betul.
situasinya yang beda, situasinya yang fiktif, tapi perasaannya dimunculkan secara sungguh-sungguh seperti karakter yang memang ada. Dari semua karakter yang kau permainkan, mana sih yang paling susah untuk lepas dari karakter di film tersebut? Dulu mungkin Gi ya. Gi itu cukup susah lepasnya karena dia juga based on true story malah. Terus saya juga masih muda waktu itu, terpengaruh akan banyak pemikirannya dia. Ya itu susah lepasnya. Tapi kamu sangat terkenal sekali identik dengan Rangga ya? Iya, itu nah kalau itu orang lain yang susah, bukan saya. Orang yang susah move on ya? Orang yang susah move on. Ada itu nggak sih di offer istri ketiganya gitu, mungkin ada keluarga lah, apa gimana? Nggak tahu, gitu. belum ada berbicaraan ke sana. Kamu masih itu nggak sih kalau saat jalan misal ke tempat publik itu masih di mob by female fans gitu nggak sih? Sometimes. And they still love the idea of you di ADC itu ya? Kadang-kadang ya. So it's them that move on. That's really interesting. That is so true. Tapi I will tell you, and I'm just be honest here. Sampai hari ini, saya justru nggak pernah nonton ADC. Oh ya? Nggak pernah. Malah anak saya pernah nonton. Oke. Dan anak saya tuh kan sekolah internasional dari kecil kan. Malah dia pernah nonton ADC. So she knows you. Ya, kadang-kadang ada beberapa sekolah internasional yang pelajaran bahasa Indonesianya itu menggunakan film ADC 1 gitu karena ya? kan film itu tentang puisi gitu. You are right. I think she did it from bahasa Indonesia. You are right. Yeah. Gitu loh. Jadi saya satu female fans kamu yang mungkin nggak pernah nonton ADC. Wah. Jadi saya pernah nonton nggak? Apa? Pernah nonton nggak saya? Pernah nonton nggak ADC jadi saya? Ya kalau lagi santai boleh nonton. Tapi yang film terakhir ini sih luar biasa ya. I'm so impressed terutama by the soundtrack. The soundtrack is really good gitu loh. Yeah. It makes the movie touching, tapi touching bukan yang so obvious touching gitu loh. Saya sebelum nonton ini saya udah tahu apa terjadi dengan karakter kamu. I already know gitu loh. Yeah, you know? yeah, Tapi and yet when it happen masih bisa create emotion gitu loh. Yeah. Of course from the acting from you and Ariel ya. Ya, Ariel, of course it's good ya. Tapi it's like everything itu benar-benar luar biasa. And it's not so dramatizing, nggak terlalu heboh apa gimana. So I really think that you did a good job in Glad this you movie. like it. And I remember the story, kan ini baru recently Iya, aja gitu. tahun 2018 kejadian. Iya, jadi we visited itu loh, Pak Ahok di sana Mas Ian. Oh ya? I think he was still there. Di masa itu ya? Masih di sana, kasih ingat banget. Makanya I actually went to Makobrimob masih di sana juga gitu loh. Iya, 2018. Kamu ada training khusus nggak untuk film ini? Ada, training khusus ada untuk handling senjata ya. Terutama itu, dan banyak observasi sih kalau saya. Jadi kebanyakan kami juga di assist sama anggota dari Densus 88 untuk banyak hal gitu, untuk make sure, maksudnya untuk safety persenjataan dan lain-lain. Tapi kan kita juga jadi mengamati gitu. Gimana sih mereka berinteraksi satu sama lain, siapa yang hierarkinya lebih tinggi dan gimana treatnya, kalau selevel gimana. Nah itu yang sama-sama kita dengan pemain yang lain tuh mengamati gitu. Oh kalau sama komandan panggilnya ini, reaksinya begini gitu, karena beda banget sama kehidupan kita sehari-hari kan. Tapi kamu menurut saya kamu masalah hormat ya. I keep on telling my team here bahwa kamu ada satu orang selebriti yang luar biasa, sopan banget, luar biasa. Like saya kasih contoh ya, tadi datang kan terlambat ya si Nicholas ya, tapi dia bisa WhatsApp saya bilang oh saya akan terlambat, minta maaf dan segala macam. Ini menurut saya loh luar biasa sekali, karena saya minta kamu datang ke sini. Ini kan this is my honor to have you here, not the other way around. You know, you don't have to be here actually gitu loh. But you're here. Kita udah janjian, jadi I know. to be here That's on my time. point. Mas saya, I've seen a lot of actors and actresses who don't act like you. So I'm really impressed. And the second when I message you from Instagram, kamu bilang, saya tarik kamu kan ingat saya tarik kamu apa? Ada manajernya nggak? Atau PA-nya? Nggak ada. Kamu bilang nggak ada ke dia. This is luar biasa. Sorry, mungkin saya kayak mama-mama gitu. Tapi I really appreciate this. I really appreciate because I also feel like when I'm late, I have to tell people no matter who they are gitu loh. Yeah. So I'm so grateful for you for Common practice mestinya. common practice is not so common after all. Oh, yeah. That's what I'm gonna say. I want to do something real quick if you don't mind. Can you grab my phone? Yeah. As I said, a lot of my female friends thing. Come here. Saya sambil minum ya. Boleh silakan. Kamera sini deh. Can I make a surprise for my friend? Ing, Wing, Ing. Hi, gue lagi di Bali, Ing. Somebody wants to say hi to you. Hai. Oh my god. Oh my god. Hi.
Halo, siapa namanya? Siapa namanya? Fresh. Siapa namanya? Namanya Ing Ing. Hai Ing. Hi Nico, I'm a big fan of you. Oh iya, terima kasih. I'm gonna watch your movie tomorrow with all my friends. Oh, thank you. It's really Sudah good. menyempatkan waktunya nonton. It's really good, Ing. I watch it. It's really good. It's very touching, yeah. Lu yakin udah nonton? Udah, coba tes gua. Ayo, coba tes gua Nicholas, pasti bisa. Bagus, benar bagus. Gua nonton kemarin, bagus sekali. So, I hope you like the film. Thank you. Ya. Mau dong ketemu. Lagi di Bali ini. Nanti kapan-kapan minta Ya. Inggrisnya. Next time you Jakarta ya. Ya, oke. Have fun guys. bye, Ing. Lagi ngantar anak sekolah kayaknya. Sampai malu mukanya. Sampai malu banget. Thank you so much. This is just for fun. But thank you so much ya, Nicholas. I really appreciate once again. Saya yang senang udah disamperin. That's a Samperin. lot of effort for you. Tapi emang kemarin-kemarin lagi I know. And you have a Lagi project banyak. yang masih happy sama juga. Iya, kan, ini depannya. Talk about it. ini project kenapa saya di Bali juga ini lagi persiapan mau pentas bikin sebuah produksi pentas tradisi Bali sama Happy Salma dengan Titi Mangsanya yang udah sangat berpengalaman ya bikin pentas teater di Jakarta, dan saya rasa dia yang paling Titi Mangsa yang one of the most productive ya, mau skalanya besar kecil, so I really appreciate. Dan she's a good old friend gitu, dari saya kenal udah lama, dan saya lama tinggal di Bali, melihat begitu banyak peristiwa kebudayaan, ketemu orang-orang yang hebat dalam seni budaya Bali gitu. Dan ketika saya nonton saya sangat amazed ya, dan saya pengen share ini gitu rasanya sama Happy ke penonton di Jakarta gitu, untuk melihat apa yang saya lihat gitu. So sekarang kita lagi preparation tanggal 10 sama 11 September, which akan terjadi sebentar lagi, akan ada pentasnya di Jakarta. Kasih dong namanya apa? Namanya Sudamala dari Epilog Calon Arang. Dan di Gedung Arsip ya? Di Gedung Arsip, tanggal 10 Which is 11. amazing because the Gedung is so beautiful, such a good Yes. setting for this theater. Yeah. And I really appreciate Happy sama kamu. I said that in my Instagram. So that kalian berdua mau bawa theater Indonesia to next level. I mean that's always impressive to me for you to preserve that tradition. Ya, pingin banget karena ya biar bagaimanapun kita kan apalagi saya sama Happy gitu ya, sering ada di Bali, sangat terinspirasi sama berbagai macam peristiwa kebudayaan seperti itu tuh, pengen gitu sharing gitu kayak supaya orang tuh ngelihat apa yang saya lihat. All the best. Tapi kamu cuma behind the scene kali ini ya. Kali ini produce saja. Okay. Dan kalau produce pentas baru pertama kali, sebelumnya produce film. Okay. All the best with that Yes. Sudamala ya. Yes, Sudamala. I'll be there. Okay. Man, Nicholas, it's such an honor. Well, it's my honor. It is an honor, Thank truly. you udah disamperin thank ke you. sini. You're such Thank you very a much. great guy, such a nice guy. Thank you. Hopefully your fans continue to Oh, yeah. be more and more in the next generation as well. Yeah, all the Thank you. best with Yes. whatever you do. Yes. Yeah, with the Wish me luck. resort, with the theater, and of course with the movie. Yes. Yeah, thank you, so Nicholas. much. Bye everyone.